Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan PDD UKT-PT Pengabdian kepada Masyarakat Serdos Smart 2022. Perkenalkan, saya Sri Indria Stuti, Sarjana Keperawatan, Nurse, Master of Nursing dengan NIDN 06130387001 dari Stikes Cendekia Utama Kudus. Saya menyelesaikan studi Master of Nursing saya di Flinders University Australia dengan spesifikasi kejuruan lebih kepada mental health atau keperawatan jiwa. Di sini saya akan menjabarkan terkait pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan tantangan atau personal yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian juga melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih dari semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian juga melakukan alih teknologi ilmu seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam. Pengabdian masyarakat yang pernah saya lakukan ada beberapa. Yang 4 yang terakhir adalah mulai dari tahun 2020, yaitu manajemen stres pada ibu hamil. Kemudian juga ada mekanisme coping terhadap stres. Kemudian di tahun 2021 ada saya menganyam, saya bahagia, dan edukasi pada masa akil balik di tahun 2021. Kemudian untuk masyarakat, pengabdian masyarakat yang saya unggulkan dari beberapa pengabdian masyarakat yang sudah pernah saya lakukan adalah dengan judul Saya Menganyam, Saya Bahagia. Hal ini kenapa? Karena kebetulan pengabdian masyarakat ini saya lakukan di pelosok Pati Selatan, yaitu di daerah Karangwotan yang terletak di pesisir selatan di Pati paling selatan, karena di sini juga mewakili perempuan-perempuan pelosok di Kabupaten Kepati. Kebetulan waktu itu pengabdian masyarakat ini yang hadir mencakup sekitar 17 ibu-ibu penganyam di daerah Karangwotan, di mana lokasi ini memang sangat jauh aksesnya dari segi ekonomi untuk mendapatkan pekerjaan dari kota begitu. Jadi memang di sini saya pengen tahu bagaimana aspek yang mereka lakukan dengan pekerjaan utamanya adalah sebagai penganyam, yang kebetulan ibu-ibu di daerah Karangwotan ini menganyam di bawah CV Syams Indonesian Handicraft. CV Syams Indonesian Handicraft itu adalah sebuah CV sociopreneur yang memang membasiskan pada basis pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan wanita di pelosok Pati Selatan. Sebenarnya untuk CV ini sendiri sudah berdiri lama, dan kami dari tim dosen ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana masyarakat di pelosok selatan yang terberdayakan ini dan seberapa bahagia mereka begitu. Dan alhamdulillah kami juga dari acara pengabdian kepada masyarakat di Karangwotan ini, kami secara langsung mempraktekkan dan mengetahui sejauh mana community mental health nursing atau CMHN ini bisa menyentuh masyarakat, dan kita mengetahui secara langsung masyarakat tingkat stresnya, kemudian juga bagaimana tingkat merasa terberdayakan melalui pekerjaan yang digeluti. Juga kita melalui pengabdian masyarakat ini, kita semakin dekat dengan perempuan-perempuan pelosok gitu. Makna pengabdian masyarakat sendiri meliputi beberapa poin. Bagi saya pribadi, terus terang
Ini mendukung peningkatan ilmu pengetahuan karena secara pribadi saya akan mencari informasi, kemudian mencari literatur terkait dengan pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Kemudian juga tentu saja yang paling utama dan paling penting adalah bagaimana ini memberikan wawasan dan pengalaman, karena ketika kita berada di masyarakat, kita melakukan pengabdian masyarakat itu, kita merasa bahwa inilah sesungguhnya area yang memang menjadi ranah untuk kita lakukan gitu, karena memang di masyarakat itu kita hubungannya tidak hanya menyentuh satu dua orang tapi lebih ke banyak kalangan. Bahkan kita terkadang merasakan bahwa pengabdian yang kita lakukan di masyarakat itu sederhana tapi bisa memberikan dampak yang langsung dan dampaknya itu luar biasa begitu. Kemudian mengasah komunikasi, tentu saja ini apalagi saya di jiwa, karena bidang saya jiwa, kebermanfaatan, kemudian bagaimana komunikasi di masyarakat itu langsung terasa, bagaimana masyarakat mendapatkan dampak dari pengabdian yang kita lakukan, kemudian bagaimana bisa kita memberikan komunikasi itu secara langsung ke masyarakat yang kita berikan pengabdian, juga bagaimana kita menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan pihak setempat gitu, maksudnya dengan perangkat-perangkat desa yang terkait begitu. Jadi luar biasa sekali yang kami rasakan. Kemudian bagi institusi kami sendiri, tentu saja ini memberikan khasanah referensi yang luar biasa untuk institusi, karena ketika kita bisa memberikan beberapa masukan terkait publikasi pengabdian masyarakat dan sebagainya, itu akan menambah khasanah referensi bagi institusi. Kemudian juga pengembangan pengabdian masyarakat sekitar dan hubungan kerjasama dengan lahan, ini juga bagaimana Tikas Cendekia Utama Kudus bisa menjalin kerjasama dengan UMKM terkait. Dalam hal ini tadi yang sedang kita upayakan adalah menjalin kerjasama dengan UMKM berbasis masyarakat seperti Syams yang memberdayakan masyarakat pelosok untuk menganyam. Kemudian bagi masyarakat, tentu saja kita memberikan pengalaman kepada masyarakat, juga memberikan edukasi, pengetahuan terkait hal-hal yang belum mereka pahami begitu. Bagaimana cara memanajemen stres, kemudian bagaimana sesuatu yang dijalani itu bisa menjadi sesuatu yang mendukung atau membahagiakan mereka begitu. Kemudian juga kita bisa mendukung perubahan perilaku, karena terus terang ketika kita memberikan pendidikan kesehatan atau ketika kita melatih sesuatu ke masyarakat bisa kemudian terjadi perubahan perilaku yang signifikan di masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah memberikan dampak positif di masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat yang kita berikan seperti tadi, ada beberapa seperti yang sudah saya lakukan adalah seperti edukasi masa akil balik untuk yang anak-anak misalnya, itu juga bisa memberikan bagaimana pandangan mereka untuk siap menghadapi masa akil balik. Selain itu juga bisa misal mekanisme manajemen terhadap stres pada ibu hamil, salah satu pengabdian masyarakat yang juga saya lakukan itu bagaimana kita membantu ibu hamil ini mampu untuk menghadapi stres yang dilakukan, apalagi khususnya ibu-ibu hamil untuk pertama kali gitu. Jadi kita memberikan dampak positif yang sangat terasa masyarakat, walaupun ini tidak besar tapi kami rasakan itu dirasakan oleh masyarakat. Kemudian tingkat ketercapaian PKM, program pengabdian kepada masyarakat ini adalah individu dan masyarakat memahami tentang pentingnya sehat jiwa di masyarakat. Jadi bagaimana menjaga masyarakat itu tetap sehat secara mental, itu yang selalu kita dukung begitu. Kemudian bagaimana memahamkan kepada individu maupun anggota keluarga tentang pentingnya menjadi support system yang mendukung. Jadi
Dalam kasus ibu-ibu mengayam tadi, bagaimana kita juga memberikan dukungan kepada keluarga agar mendukung untuk ibu-ibu atau yang menganyam begitu tetap mendapatkan dukungan dari keluarga karena mereka mendukung tingkat ekonomi keluarga. Kemudian menguatkan peran perempuan sebagai penyokong penghasilan keluarga ini juga sangat penting karena kalau termasuk dalam pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan itu, kita mendukung bahwa perempuan itu bisa menjadi support sistem keluarga yang luar biasa gitu. Jadi bagaimana perempuan-perempuan ini selain terberdayakan juga mereka merasa di keluarga mereka punya peran yang luar biasa selain peran utama mereka sebagai ibu. Kemudian dukungan masyarakat dan institusi. Hal ini meliputi perizinan kegiatan di lahan, kemudian juga pengorganisasian kegiatan, bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung, kemudian juga bagaimana pelaksanaan kegiatan di masyarakat ini bisa berjalan dengan lancar. Ini tentu saja melibatkan dukungan masyarakat dan institusi, di mana dua pihak ini saling terkait. Jadi masyarakat dan institusi, di mana institusi memberikan perizinan, tapi tidak akan terjadi ketika masyarakat tidak welcome terhadap pengabdian masyarakat yang kita berikan. Jadi dua hubungan timbal balik dari institusi dan masyarakat ini memang sangat luar biasa. Jadi demikian tadi untuk presentasi saya terkait dengan pengabdian masyarakat saya yang berhubungan dengan jiwa, karena saya memang backgroundnya adalah mental health, dan memang mental health yang kami dukung dan kami galakkan saat ini adalah mental health di masyarakat, karena kita memang mengangkat bagaimana mental health community mental health nursing ini bisa semakin blow up. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.